Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kali tentunya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Dr. Heri Wuyoso. Itu saja. Di situ sudah ada ya. Di atas sana nama saya Dr. Heri Wujoso, Dr. SPF MM. Dah itu ya. Kamu bisa perbesar sendiri yang operatornya yang untuk itu. Kemudian materi kita adalah pendidikan agama dan RPS-nya seperti ini, rencana pembelajaran semesternya. Gitu ya. Jadi mata kuliah ini tentu deskripsinya adalah mata kuliah ini merupakan landasan filosofis. Jadi ini landasan filosofis loh ya. Jadi merupakan landasan dasar kita kemudian bersikap, bertata nilai ya. Sehingga nanti akan tercipta lulusan ya yang berketuhanan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, begitu ya. Nah, konsep-konsepnya seperti itu ya. Kemudian capaian pembelajarannya ya, kalau dia di bawah, nanti mahasiswa memahami dan menerapkan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu ya, dan seterusnya di dalam praktek kehidupannya. Oke. Kemudian materi ya yang ditulis di situ untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah ya ada 1 sampai 15 itu. Yaitu 1, memahami keimanan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian memahami ideologi ketuhanan, memahami hakikat martabat tanggung jawab manusia, memahami agama sebagai sumber moral ya, agama nanti sebagai sumber moral, akhlak mulia dalam kehidupan, menerapkan iptek ya dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan kerukunan antar umat beragama, kemudian menunjukkan peran umat beragama itu dalam membentuk masyarakat yang beradab dan sejahtera, menerapkan HAM dan demokrasi. Kemudian umat beragama memiliki peran yang baik di dalam menciptakan ketaatan beragama dan ketaatan pada hukum. Kemudian dengan pelajaran ini juga bisa memiliki sikap terbuka dan adil. Kemudian menunjukkan peran agama di dalam kehidupan berpolitik, peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kemudian 13, agama ini juga berpengaruh pada budaya akademik dan etos kerja yang baik. Kemudian menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, agamis dan berintegritas. Oke, konsepnya seperti itu materi kuliah kita. Seperti yang ada di sana 1 sampai nomor 15. Nah, kemudian bawahnya metode penilaian dan pembobotan. Jadi penilaian yang saya akan berikan ya, di sana ada 3 komponen. Dilihat ya. Pertama UTS, ujian tengah semester, itu 25%. UAS nanti 25% itu. Kemudian tugas 50%. Jadi ingat, malah tugas komponennya paling besar. Kemudian ketentuan umum, kehadiran kuliah mahasiswa minimal 90% ya. Kemudian mahasiswa wajib lulus. Jadi ini harus lulus. Kalau nggak lulus mengulang semester depan, maka ini wajib lulus. Dan nilai minimal lulus 75. Jadi 75 itu sudah masuk B. Karena C dianggap ya lulus tapi perlu diperbaiki, harus diperbaiki. Oke, kemudian itu daftar referensinya. Untuk daftar referensi bebas ngambil dari mana saja. Nah, kemudian naik, tolong dinaikkan. Nah, stop di sana. Ini pertemuan kedua
Nah ini ya pertemuan kedua, tapi ditulisnya satu karena pertemuan pertama itu menerangkan tentang RPS ini. Nah pertemuan kedua itu pekan depan. Di sini kuliah materi yang pertama ya, kita mulai lagi namanya pertama. Nah materi yang pertama ya nanti harinya disesuaikan. Di situ kan tertulisnya Senin. Di situ yang tertulisnya Senin. Tanggal 25 Juli tanggal tahun 23 misalnya gitu ya. Nanti jamnya juga disesuaikan. Nah, penyesuaian ini disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini nanti tugasnya PJ untuk mengedit itu. Ya, tugasnya PJ mengedit RPS itu. Kemudian materi pertama tujuannya adalah mahasiswa termotivasi untuk menguasai dan kompetensi akhir yang diharapkan. Oh, ini pertemuan pertama itu menerangkan tentang RPS masih ya. Salah. Pertemuan yang pertama itu menerangkan tentang RPS. Oke. Hari ini kita merupakan pertemuan pertama menerangkan tentang RPS. Bobotnya hanya 30% saja. Oke. Terus pertemuan kedua bawahnya ya, bisa dibesarkan enggak ya, Mas? Bisa, Pak. Ya. Pertemuan kedua itu membicarakan tentang memahami keimanan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya. Jadi di sini terkait tentang cara memahami ketuhanan ya yang Maha Esa seperti apa. Nah, di sana ada submaterinya ya. 1. Pengertian iman dan takwa. 2. Argumentasi tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. 3. Hubungan antara iman dan takwa. 4. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, ini merupakan pertemuan di pekan kedua. Gitu ya. Lanjut atau belum, Pak? Terus lanjut. Nah, ini kan kita nanti pertemuannya kan mungkin hanya berapa pekan ya, mungkin 12 atau 13, nggak tahu, saya lihat nanti kan kadang-kadang ada 1 minggu yang hilang begitu ya, karena memang jadwalnya kadang-kadang berubah. Tapi untuk materi-materi ini terus saya lanjutkan ya. Materi pertama tadi tentang memahami keimanan dan Tuhanan yang Maha Esa. Materi yang kedua itu nomor yang keempat, naik. Yang keempat, nomor 4 ya, memahami ideologi ketuhanan. Itu ya. Di materi kedua itu tentang memahami ideologi ketuhanan. Betul gitu ya? Iya, Pak. Ya. Isinya ada 3 topik. Spiritualitas sebagai landasan berketuhanan gitu. Kemudian alasan manusia memiliki spiritualitas. 3. Konsep ketuhanan dalam perspektif psikologi, sosiologi, fisiologi, dan teologi. Oke. Itu materi kedua. Diajarkan pada pekan keempat dan kelima. Oke. Kemudian materi ketiga naik. Itu malah balik loh. Balik. Ketiga. Poin ke-6. Memahami hakikat martabat dan tanggung jawab manusia. Oke, itu ya. Kalau di situ tertulisnya Senin 15 Agustus 23 gitu loh. Oke, memahami hakikat martabat dan tanggung jawab manusia. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, di sana itu materi ketiga nanti diajarkan pada pekan ke-6 dan ke-7. Submaterinya tentang pengertian ya, pengertian tentang hakikat martabat dan tanggung jawab manusia. 2. Macam-macam tanggung jawab. 3. Tujuan dan fungsi manusia diciptakan. 4. Kedudukan manusia di antara makhluk yang lain. Begitu. Nanti itu diajarkan di pekan ke-6 dan ke-7.
Oke. Kemudian materi keempat. Materi keempat poin 8. Dah dinaikkan. Poin ke-8. Di sana materinya judulnya tentang ke-8 itu materi keempat itu tentang pengertian moral, etika dan akhlak mulia. Ya. Ke-8 itu isinya tentang pengertian moral, etika dan akhlak mulia. Satu itu. Yang kedua, tentang pengertian agama sebagai sumber moral. Dan yang ketiga, aktualisasi agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia. Nah, itu nanti diajarkan di pekan ke-8 dan ke-9. Oke. Kemudian selanjutnya materi ke-5. Poin 10 itu tentang pengertian ipteks. Peran ipteks dan kehidupan manusia. Dampak positif dan negatif perkembangan ipteks. Agama dan ipteks. 5. Arah pengembangan ipteks. Itu nanti disampaikan pada pekan 10 dan 11. Oke. Sekarang poin 12. Materi ke-6. Oke, materi ke-6. Menerapkan kerukunan antar umat beragama. Menerapkan kerukunan antar umat beragama. Di sini submaterinya ada pengertian kerukunan antar umat, gitu ya. 2. Urgensi kerukunan. Kemudian jenis-jenis kerukunan. 4. Manfaat dan kendala kerukunan antar umat. Yang kelima, kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, itu materi ke-6 diajarkan pada pekan ke-12 dan 13. Oke. Nah, habis materi itu terus UTS. UTS-nya nanti sekitar September. Oke. September, habis itu materi ke-7. Naik. Nah, materi ke-7 itu tentang, jadi poin 14 di situ ya, yaitu menunjukkan peran umat beragama mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Pengertian masyarakat beradab dan sejahtera, masyarakat madani, ya, poin-poinnya itu. Kemudian peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab. Keempat, aktualisasi ajaran agama dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Itu materi ke-7. Itu diajarkan di pekan 14 dan 15. Oke. Terus materi ke-8. Materi ke-8 di situ poin ke-16. Menerapkan HAM dan demokrasi. Ya, menerapkan HAM dan demokrasi. Subtopiknya ya, ada pengertian HAM dan demokrasi. Kemudian macam-macam HAM. Membangun negara yang demokratis. 4. Peran umat beragama dalam menegakkan HAM dan demokrasi di Indonesia. Jadi poin-poinnya seperti itu ya, untuk materi ke-8 dihasilkan pada pekan 16 dan 17.
Kemudian materi ke-9 poin ke-18 ya, poin ke-18 materi ke-9 menunjukkan peran umat beragama mewujudkan masyarakat taat hukum agama dan hukum aturan negara. Ya, topiknya pengertian agama sebagai sumber hukum. Kemudian memahami konsep dasar taat terhadap hukum Tuhan dan fungsi profetik agama. Profetik itu nabi ya, fungsi kenabian dalam agama. Kemudian pengertian hukum aturan negara dan aktualisasi ajaran agama dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum agama dan hukum aturan negara. Jadi ada 9 topik, ada 4 topik. Itu materi ke-9 nanti diajarkan pada pekan 18 dan 19. Oke, naik materi ke-10. Materi ke-10 ya, poin 20 di situ ya. Di sana melaksanakan sikap terbuka, adil dan perwujudan sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Di sana ada 6 subtopik. Apa itu pengertian keterbukaan? Ya, kemudian urgensi sikap terbuka dan adil, aktualisasi keterbukaan, kemudian keterbukaan dan keadilan dalam pandangan agama, dan pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Urgensi persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Sikap toleransi dalam bernegara. 8. Upaya agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, itu ya. Nah, nanti itu diajarkan dalam pekan 20 dan 21. Nah, kemudian materi ke-11. Ini materi ke-11 ya. Poin 22 yaitu menunjukkan peran agama dalam berkehidupan politik. Ingat loh ya, di sini berkehidupan politik pun diajarkan oleh agama, bagaimana kita mesti berpolitik. Apa itu pengertian politik? Topik-topiknya ya. Agama dan perilaku politik, ormas agama sebagai kekuatan politik dan beradab, nilai agama dan budaya politik. Ya, materi 11 itu diajarkan pada pekan 22 dan 23. Oke. Materi ke-12, ini materi terakhir nanti. Naik sebelum UAS. Oh, itu udah 12 itu. Nah, 12 itu materi poin 24 dan 25. Gitu ya. Itu menginternalisasikan tenaga kesehatan yang agamis. Ya, jadi bagaimana kita bisa membentuk tenaga kesehatan yang agamis, profesional dan berintegritas. Topiknya ada 4, ada 3. Pengertian tenaga kesehatan. Apa itu tenaga kesehatan? Ya. Kemudian pengertian integritas dan peran internalisasi agama bagi seorang tenaga kesehatan. Ini nanti disampaikan pada pekan 24 dan 25. Ini materi ke-12. Oke. Nah, habis itu nanti UAS. Nah, UAS itu sekitar bulan November. Kurang lebih begitu. Nah, ini seluruh materi ya dan rencana program semester untuk pendidikan agama atau religi ini. Sehingga nanti diharapkan setelah mahasiswa selesai dari kuliah agama ini, materi-materi tersebut sudah diajarkan dan bisa menjadi sikap bagi mahasiswa ya di dalam kehidupannya sehari-hari maupun ya sikapnya waktu dia berprofesi sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau seorang ortotik prostetik ya seorang prostetik yang baik. Kalau seorang okupasi terapis ya seorang terapis yang baik. Kalau seorang fisioterapi ya seorang terapis yang baik. Baik, mungkin itu